Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Michael Suryajaya dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Melawan Kekejian, berdasarkan Matius 26 ayat 57 sampai 68. Bersama saya Ricky Atmoko. Sebelum kita mendalami renungannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan, kasih setia, dan kebaikan dari hari lepas hari. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, kuatkan kami untuk tetap membela kebenaran dan melawan kekejian. Terima kasih Tuhan, amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 26 ayat 59. Saya akan bacakan untuk kita semua. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Banyak orang yang merasa tidak pernah berbuat jahat karena menganggap tindakannya berkaitan dengan membela diri atau kepentingannya. Contohnya adalah orang yang memarkir kendaraannya menutupi jalan masuk ke rumah orang lain, yang merasa berhak parkir di mana saja tanpa meminta izin. Apakah hal ini adalah tindakan jahat? Hal yang perlu dilihat dalam situasi ini adalah apakah tindakan tersebut merugikan orang lain atau tidak. Bagaimana jika di dalam rumah yang jalan masuknya tertutupi itu terdapat seseorang yang sedang sakit kritis dan perlu segera dilarikan ke rumah sakit? Teens, bertindak jahat demi membela kepentingan sendiri adalah hal yang mudah dilakukan oleh banyak orang. Dalam kisah Tuhan Yesus, di hadapan mahkamah agama, banyak saksi dusta dihadirkan untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus bersalah dan perlu dihukum mati. Tindakan ini merupakan kejahatan yang dengan sengaja dilakukan oleh para imam kepala demi kepentingan diri mereka dan kelompoknya. Mereka jengah dan merasa terganggu oleh keberadaan serta pengajaran Tuhan Yesus. Mereka berani berbuat jahat karena merasa aman. Bahkan dalam sidang Mahkamah Agung, mereka tidak malu menggunakan kesaksian dusta untuk menuduh Tuhan Yesus. Walaupun kebenaran tidak dapat dibungkam, menggunakan kesaksian dusta untuk kepentingan pribadi adalah tindakan yang jahat. Teens, perbuatan jahat harus dipertanggungjawabkan. Kapan waktunya memang tidak ada yang tahu. Namun perlu kamu ingat bahwa perbuatan jahat akan terekam dalam benak banyak orang dan dapat diceritakan kembali pada waktu-waktu mendatang. Bertanggung jawab atas perbuatan jahat bukanlah hal yang mudah. Jangan meniru contoh buruk dari para imam kepala tersebut. Jauhilah perbuatan jahat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap memegang kebenaran dan kebaikan, kita melawan kejahatan itu. Ajar kami Tuhan untuk meresapinya hari demi hari di tengah lingkungan kami yang mungkin semakin arahnya tidak jelas kemana, tidak benar, menjauhi firman-Mu. Terangi hati kami Tuhan di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap keputusan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.